syukurillah. Halo, good morning semuanya. Good morning everyone. How are you today? Pakai Inggris sedikit ya. Little sih oke. Jadi intinya aku ditugaskan pagi ini tanggal 27 Juli 2026 beli bensin, Bo. Jadi di sini aku jadinya menikmati budaya antri tuh. Di sini SPBU daerah Simpang 5 ya, Desa Sridaya Sakti, Tambun Selatan. Kondisi pagi ini 27 Juli 2026 ramai, tertib, aman dengan budaya antrinya. Di sini aman terus ya, selalu budaya antri. Sehingga aku pun yang tidak pernah ke SPBU ya, karena kondisi keadaan pengen segera gercep. Aku ini tipe ibu rumah tangga yang ingin terselesaikan dengan cepat gitu, karena kerjaan aku bukan hanya satu titik fokus, tapi harus beberapa titik. Sekarang menikmati satu titik, yaitu budaya antri, budayakan antri ya. Kopi, momi, anak-anak remaja juga, karena suka ada anak-anak sekolahan juga yang pada beli bensin. Tetaplah dengan konsekuensi budaya antri di SPBU dan jangan nyalakan handphone. Aku pun meliput ini harus selalu berjauhan dari SPBU ya. Jangan terlalu dekat-dekat lah ya, karena berbahaya handphone, apalagi kalau dinyalakan. Intinya jaga selalu handphone Anda, simpan di tempat yang seharusnya dan jangan dinyalakan ketika ada melakukan pengisian bensin ya. Di sini tuh tetap selalu ramai dengan para peminat harga yang murah. Karena kalau di warung-warung sudah mahal. Ya, jadi di sini budaya antri ternyata dinikmati sama aku ya. Jadi di sini nikmatilah ya. Keadaan udah seperti ini, mau apa lagi? Kita hanya bisa menikmati hari-hari dengan syukurillah. Yang penting ada uang buat beli bensinnya, seperti aku pagi ini. Itu intinya. Aku tidak bisa lama-lama ya, karena ada tugas lain yang sedang menanti harus kulakukan. Jadi intinya untuk pagi ini aku nge-vlog tentang BBM aja ya, dan menginformasikan bahwa di SPBU daerah Simpang 5, sebelum Simpang 5 ya, di sana kan Simpang 5 nih, sebelum Simpang 5 ini selalu ramai dengan para pengunjung pembeli, maksudnya pembeli bensin, bukan pengunjung pasien rumah sakit, jangan ya, beda lagi bahasanya. Jadi intinya selalu tertib ya, dan harus. Jadi keselamatan, keamanan itu harus diprioritaskan, jangan dianggap sepele ya. Di SPBU itu benar-benar harus safety tentang handphone. Selalu berulang-ulang aku katakan safety tentang handphone. Intinya itu yang bisa aku sampaikan pagi ini ya. Mari kita lanjutkan balik lagi ya. Karena aku udah selesai pengisiannya tadi. Sebelum nge-vlog aku isi dulu, karena kalau aku nge-vlog ngisi handphone dalam keadaan layak, dikhawatirkan terjadi sesuatu juga lah ya. Intinya mari yuk kita teruskan lagi, balik lagi ke tempat asal. Apa tuh? Ini pada pokok, ayo. Mau ke rumah dulu. Oh ya udah. Aku mampir dulu ke sini. Coba aku mau nyapa. Aku jarang ke sini. Halo Ece, para pariben Kamil. Si Umi mah katanya sewa ruko kagak dibuka-buka katanya, tapi nggak apa-apa. Aku sedang mengecek bagaimana auranya sekarang. Auranya udah enak. Enggak kerja.
Udah kerja? Iya. Oh, baru ini. Oh, Tarik. oh ya ya ya. Sekarang auranya udah enak ya, udah normal. Alhamdulillah. Udah terselesaikan semalam ya. Jadi intinya harus ya. Alhamdulillah, syukurillah. Dan semuanya kembali lagi ke keadaan seperti awal ya. Jadi alhamdulillah ya. Auranya udah enak lagi. Ayo kita teruskan lagi. Nah, alhamdulillah aku sudah sampai rumah kembali ya. Jadi di sini karena aku harus buru-buru jadi belum sempat mandi. Pakainya aja lah yang apa-apa. Jadi intinya jangan Anda bermain-main dengan hamba-hamba Allah yang dititipkan ilmu rohaniah. Di sini ada guru besar yang dititipkan ilmu rohaniah, guru besar akhir zaman, dan beliau selalu berkomunikasi dengan aku ya. Jadi ilmu rohaniah ini dikeluarkan Allah di akhir zaman, di tempat-tempat tertentu yang sudah Allah tentukan, gitu ya. Jadi di sini alhamdulillah ya, keadaan sudah pulih kembali, sudah netral ya. Karena di sini akan berbahaya sekali kalau tidak dinetralisir. Jadi itulah jawaban Q&A. Ada lagi question and answer. Kemarin kan Anda bertanya dan aku menjawab. Hari ini adalah jawaban buat Ibu Indigo ya, yang kemarin bilang akan ada tamu yang datang kepada Anda dan membuat merinding katanya gitu. Itu tugasku sebenarnya udah dari sepulang umroh 2018. Banyak tamu yang soleh, yang solehah. Kalau perempuan belum ya, tetapi rata-rata pria yang soleh, ahlul surga. Surganya nggak tanggung-tanggung lagi, Firdaus. Coba siapa yang mau didatangkan ruhaniah ahlul surga Firdaus, ahlul surga Firdaus. Tapi ada juga ahlul neraka, tukang gibah. Ada cowok tukang gibah, kerjaannya apa yang kulihat? Hei Pak De, kenapa itu makanin apa bangkai manusia yang sudah meninggal? Itu diliatin, terlihat langsung sama aku. Nggak tahu Mbak katanya. Pokoknya ada seseorang ya, Pak De lah, aku panggilnya Pak De. Jadi kerjaannya itu makanin bangkai manusia. Coba ngeri. Itu ya dahsyatnya gibah. Kayak sepele tapi luar biasa, makanin bangkai orang. Aku tidak bisa berhenti katanya gitu. Jadi mulutnya itu pengen berhenti tapi tangannya terus ngambilin. Ngeri ya. Coba kalau Anda ngalamin itu, melihat dalam mimpi seperti itu, nggak bakalan sanggup. Dan di sini tugas aku berhenti. Ngapain kata aku? Berhenti, jangan seperti itu. Aku tidak tahu ya, semenjak aku katakan seperti itu mungkin dia berhenti ya. Di sini penderitaan yang dirasakan beliau ya, penderitaan yang dia rasakan benar-benar luar biasa. Dia pengen berhenti makanin bangkai manusia, tapi tangannya tidak berhenti. Aku sampai dilihatin seperti itu. Jadi di sini aku melihat ruh-ruh soleh, tapi di sini ada arwah yang gentayangan juga. Ada orang yang kerjaannya seperti itu. Emangnya ngapain? Ini pembuktian ya. Aku suka melakukan survei dan pembuktian bahwa gibah itu luar biasa, petaka akhirat yang luar biasa. Ngeri ya, sampai segitunya loh aku bisa melihat hal-hal seperti itu. Ngeri. Dan di sini fungsinya saling menguatkan dalam kebaikan itu luar biasa ya. Itu makanya aku cerewet, daripada begibah mendingan melakukan sesuatu gitu, nanam cabai kayak bawang kayak gitu ya, daripada makanin bangkai orang. Gibah terus ya, musik kesalahan orang. Itu kenyataan. Karena aku tipe orang, ya Allah tunjukkan seperti apa sih, apakah benar sih gitu. Jadi intinya kita itu tanya jawab dengan Allah ya. Bisa tanya jawab dengan Allah, bukan hanya dengan atasan, bawahan, guru, murid. Tapi
kita bisa berdiskusi dengan Allah. Makanya selalu ingat, kemanapun kita melangkah pada Allah, bukan hanya ngaji, di sholat, di pengajian, di masjid, di majelis taklim, waktu umroh, waktu hajian, rasa pulangnya lupa lagi. Intinya seperti itu. Jadi ingat sebelum dan sesudah waktu umroh atau waktu hajian, sepulang haji lupa lagi deh. Intinya kembali lagi ke jalan yang tidak benar atau tidak baik atau tidak lurus. Intinya seperti itu ya. Jadi setiap langkah itu ada Allah tuh, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Itu intinya. Bisa lo tanya jawab, ya Allah ini, ya Allah itu, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begitu. Jadi nanti ditunjukkan sama Allah, dituntun. Misalkan kayak ada orang yang mau jahat, kita udah tahu caranya bagaimana, solusinya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana, terus penangkalnya apa itu. Terus di sini petunjuk Al-Quran itu sejalan dengan apa ya, gaya gerak. Kalau dibilang gaya gravitasi alam ya, ada tanah, ada air, unsur 5 elemen itu menunjukkan ikut gitu, karena mereka itu ciptaan Allah gitu ya. Jadi itulah yang ingin kusampaikan ya. Mohon maaf dari semua salah ucap dan kata. Intinya berusaha untuk berubah. Kalau kita ingin perubahan yang menuju ke arah baik dan kebaikan, kalau tidak, kepunahan dan kehancuran. Oke. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. See you next vlog.